Paragraf terakhir, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, rojak tadi yang saya sampaikan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah dari setiap amal perbuatan yang telah engkau kerjakan untuk mendapatkan pahala, karunia dan kebaikan dari Allah. Karena engkau telah beramal dan bersusah payah hanya karena Allah, tidak mengharapkan dari selain Allah. Maksudnya begini, ketika orang melakukan aktivitas, entah itu urusan akhirat, entah itu urusan dunia, harus punya harapan masa depan. Saya setuju. Dan sampai orang itu bekerja, oh aku kerja tak lewat kayak ini toh, sesuatu. Nggak jadi apa-apa. Saya kemarin ketemu namanya Ustadz Jamal. Ustadz Jamal itu dengan kertas, beliaulah yang merintis pesantren Ihsanul Fikri di Magelang. Bilang, mungkin tempatnya mungkin arah Borobudur ini. Itu beliau cerita, saya tanya begini, Ustadz, guru yang membersamai antum sejak nol, sekarang kamu gaji berapa? 5,5 juta. Kalau istrinya ngajar di situ juga, yang dari nol sama, saya gaji 5,5 juta. Jadi suami istri dapat 11 juta. Itu makan dari pondok dan tempat tinggal disediakan pondok. Jadi 11 juta itu bersih. Biar awal-awal itu Masya Allah, mungkin sedina iso mangan, sedina ora iso mangan. Awal dulu merintis pesantren Ihsanul Fikri gitu. Loh saiki malah guru-gurunya lah sugih nih bang aku, dia bilang begitu. Mobilnya wapi, sawah oke. Mungkin, nah 11 juta makan pondok mah. Tempat tinggal disediakan pondok. Mungkin, walaupun itu istilahnya rumah dinas ya. Itu istilahnya rumah dinas. Tapi mereka yang istiqomah membersamai kami itu sampai. Kenapa? Dia dapat gaji double, 1 gaji musyrif, 2 gaji guru. Istrinya juga begitu, dia musyrifah, gitu kan? Karena semua guru yang tinggal di dalam pondok wajib menjadi musyrif dan sekaligus ngajar. Jadi gajinya double. Gaji guru dan gaji muslim. Gaji guru berapa? Gaji guru itu 2 jutaan per bulan. Standar UMR Magelang itu benar gaji guru gitu. Tapi muslimnya itu juga sama, kira-kira 2 juta sekian. Akhirnya didobelkan sampai 5,5 juta. Istrinya juga begitu. Itu Masya Allah. Akhirnya kan suki. Jadi itu namanya harapan. Artinya begini, aktivitas yang dilakukan harus memiliki harapan di masa yang akan datang. Jangan merasa bahwa pekerjaan hari ini sia-sia. Ini penting, motivasi. Ojo sampai merasa bahwa apa yang dilakukan itu sia-sia. Karena satu hal yang harus panjenengan ingat, setiap kebaikan yang sudah diniatkan karena Allah tidak akan sia-sia. Saya setuju. Sekalipun itu kebaikan duniawi, kalau orang melakukan itu ikhlas karena Allah, tetap suatu hari nanti akan menjadi keberkahan tersendiri. Apalagi amal akhirat, jika itu betul-betul ikhlas karena Allah, tentu keberkahannya akan berlipat. Lawang amal duniawi saja, ketika itu ikhlas karena Allah, itu akan menjadi manfaat yang sangat besar. Apalagi amal akhirat. Sholat ojo rumongso sholat ora diterima, iku keliru. Yakinlah sholatnya diterima oleh Allah. Tapi ojo beleleng, ngertos beleleng? Beleleng itu apa? Pokoknya sebenarnya ojo beleleng teman. Nah wis beleleng dadi rusak kabeh niku aman. Ngono riya, ujo, sumpah dadi rusak. Nggih, sementing atine sing ikhlas, atine sing sabar, atine sing tawakal kepada Allah. Terakhir, pelajaran yang dapat diambil ayat 1 sampai ayat 8 di dalam surat Al-Insyirah. Pertama, yaitu terkait dengan penjelasan tentang kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Rasulnya. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan, beliau Muhammad SAW. Apa itu? Dilapangkan dada beliau dan dosa-dosa beliau diampuni dan namanya diagungkan. Yang materi kemarin sudah disampaikan. Betapa pentingnya kita membutuhkan yang disebut namanya insyirahus sodr, lapang dada.
Ya, urip niku artine kudu jembar. Nek urip atine sempit jadi menderita. Dadi nek menungso atine jembar, insyaallah bahagia. Ya. Yang kedua, penjelasan bahwa kelapangan dan keleluasaan dada seorang mukmin di dalam beragama dan mampu bertahan menghadapi cobaan di jalan Allah adalah nikmat yang sangat besar. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Di antara anugerah Allah yang sangat besar itu artinya digawe lapang kali Allah. Saya setuju. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kehendaki kita duwe kanca ya apik, bojo ya apik, anak ya apik, tangga ya apik, rezeki halal. Masya Allah, itu anugerah yang sangat besar. Itu artinya Allah memilih kita berada di dalam kebaikan, maka bersyukurlah atas nikmat itu. Di materi sebelumnya ya sudah saya sampaikan di materi skema kecil-kecil itu. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan bahwa sebelum kesulitan akan ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Selamanya, ya. Sebuah kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Seorang mukmin akan selalu mengharap jalan keluar dan setiap kesulitan. Makhraj tadi yang saya sampaikan. Seorang mukmin harus senantiasa berharap ada jalan keluar. Rojak ini, jadi skema ini sedikit yang sudah saya sampaikan merangkum ya, materi Al-Yusra. Ya. Nah, kemudian terakhir menutup penjelasan bahwa dalam kehidupan seorang mukmin tidak mengenal istilah senda gurau, main-main dan waktu luang yang terbuang. Ingat, ada kalimat yang terbuang. Kalau senda gurau tapi untuk memanfaatkan waktu boleh. Senda gurau itu mubah. Kira kesibukan panjenengan yang bergawe ibadah, ojo lali guyon karo anake, ojo lali guyon karo bojone, cerita-cerita canda tawa kali bojone kali anake. Betul napa-napa itu mubah itu manfaatnya sangat besar. Ya, Masya Allah. Nanti guyon udah kali bojone. Guyon, cerita-cerita. Jadi jangan sampai kemudian tegang terus. Nah kalau bojone serius terus, anaknya yo serius terus, bojo-bojo stres mungkin malah. Ampun. Dalam ibu. Kalau suaminya jenisnya berubah. Wes. Itu kayak sindiran istri saya. Kalau saya lagi diajak canda sama istri saya kurang nopo gitu. Jak bujon rasanya piye ngoten lho. Nah, istri saya ngajarin senyum di depan muka saya. Abi senyum kayak saya senyum. Karena relasi konsul gitu ya. Ya semua itu artinya salah satu harus gitu ya. Ajak bujon. Ya gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi canda tawa niku senda gurau niku mubah, jangan ditinggalkan. Kembali lagi, tapi jangan berlebihan, sak cukupnya monggo. Nggih, monggo makan bareng kemana? Nggih, niki liburan istri sama anak sudah daftar kuliner Jogja, Magelang, Klaten, ditulis kabeh. Gimana di sini? Ya ditulis saja. Gimana di sini? Ya ditulis saja gitu. Terus nanti kira-kira gimana? Ya sembuh kok. Oke ditulis ya. Pokoknya memberi harapan dulu aja gitu. Memberi harapan. Ya, kalau anak saya nyindir, aku cuma janji, itu katanya dulu sampai saya kelas 6 SD sampai kelas 3 itu belum terlaksana, udah 6 tahun lebih. Wah, kau merokok juga. Ayo makan saya ini, belum. Wah, semua kegiatan cancel. Ayo makan saya ini. Wah, Masya Allah. Terus ketemu di kadang-kala. Makanya hari ayah itu kan di jangan sampai ada fenomena apa namanya sibuk kerja tapi ayah kurang bersenda guru dengan anak gitu ya. Jadi Masya Allah itu luangkan waktu. Terus kemudian di situ ada satu kalimat bukti dari hakikat ini adalah bahwa ketika kaum muslimin meninggalkan jihad dan membebaskan kota-kota baru, maka kaum muslimin pun mengalami kemunduran di dalam kehidupan. Akhirnya kaum muslimin dikuasai orang-orang barat
Kejayaan kaum muslimin di Andalusia, Spanyol, Rusia, dan Cina dihilangkan, termasuk semua nama-nama yang berbau Islam diubah. Maksudnya dibuat ketika umat Islam terlalu berlebihan canda tawanya sampai meninggalkan jihad. Artinya nopo jihad dan dakwah itu harus terus dilakukan. Tapi jangan sampai meninggalkan canda tawanya. Berbahagia itu wajib. Gitu ya. Berbahagia itu wajib karena itu fitrah manusia. Ada bahagia yang hubungannya dengan emosional, ada bahagia yang hubungannya dengan iman. Monggo. Jika seseorang mendapatkan dua-duanya, tentu itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan semoga Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Ya. Makatan mudah-mudahan ini manfaat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.